Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Katekesi kita pada video kali ini masih seputar devosi kepada Bunda Maria. Mengingat bulan ini adalah bulan Maria. Maka judul video kali ini ialah Jangan jadikan rosario sebagai jimat. Apa maksudnya? Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saat ini kita semakin gampang untuk mendapatkan rosario. Lihat saja, semakin banyak orang mengalungkan rosario di lehernya. Bahkan walaupun orang bersangkutan bukan seorang Katolik. Ada juga yang menggantungkan rosario di mobilnya. Kita juga dapat melihat di rumah-rumah saat ini ada rosario ukuran besar yang tergantung di dinding. Bahkan di rumah-rumah saudara non-Katolik. Tentu kita bersyukur atas situasi ini. Karena di satu sisi ini mau menunjukkan bahwa hidup beriman, khususnya dalam tradisi Katolik, semakin dialami setidak-tidaknya lewat sarana-sarana lahiriah seperti rosario. Namun, atas fenomena ini kita pun harus waspada. Karena bagaimanapun sarana-sarana lahiriah itu yang seharusnya membantu kita beriman justru bisa disalahpahami menjadi hal-hal yang takyul. Rosario bisa disalahpahami menjadi sekedar jimat-jimat. Rosario bisa disalahpahami menjadi jimat-jimat tatkala orang bersangkutan merasa bahwa rosario yang dipakainya memiliki kekuatan gaib. Ada yang mengalungkan rosario karena ingin menangkal semua bala penyakit dan serangan-serangan sihir. Dia merasa bahwa kalung rosario adalah kalung sakti. Misalnya, seseorang memasang rosario di mobilnya agar dijauhkan dari celaka. Padahal dia sendiri mengendarai mobil bukan dengan cara yang aman, cara seorang murid Kristus. Seorang murid Kristus harusnya mengendarai mobil dengan prinsip murid Kristus. Alhasil, bahkan walaupun ia memasang sedemikian banyak rosario di mobilnya, yang namanya kecelakaan cepat atau lambat pasti akan terjadi juga jika ia memang mengendarai secara ugal-ugalan. Disinilah rosario bisa jatuh disalahpahami menjadi sekedar jimat-jimat. Pemahaman demikian sangat bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik. Gereja Katolik menyangkal segala bentuk tahyul, misalnya dalam bentuk jimat-jimat. Bahkan meskipun jimat-jimat itu dibuat dalam bentuk-bentuk rohani, seperti salib ataupun rosario. Gereja menolak jimat-jimat karena bagi gereja keselamatan, perlindungan hanya datang dari Allah dan bukan dari benda-benda. Karena rosario sesungguhnya adalah sarana dalam beriman, sarana dalam berdoa. Rosario tetaplah barang biasa yang tak punya kekuatan apapun. Dalam arti tertentu mau dikatakan bahwa rosario hanya akan berguna, hanya akan memiliki daya tatkala itu sungguh membantu kita dalam beriman, sungguh membantu kita dalam berdoa. Karena itu percuma saja seorang mengalungkan rosario di lehernya, menggantung rosario di mobil atau di rumahnya, menjadikan rosario sebagai gelangnya, atau seperti para biarawan menggantung rosario di tali jubahnya. Namun ternyata rosario itu tidak membuatnya menjadi sarana beriman. Rosario itu tidak membantunya mengingat Allah. Saat itulah rosario bisa jatuh menjadi hiasan belaka dan bahkan sampai menjadi jimat-jimat. Apa maksudnya rosario sebagai sarana beriman? Artinya ialah bahwa dengan rosario kita dibantu untuk mengimani Allah yang hidup, yang adalah sumber hidup kita, senantiasa berkarya atas hidup kita. Jadi setiap kali melihat rosario, minimal kita harusnya dibantu mengingat Allah. Setiap kali melihat rosario, iman kita ditumbuhkan untuk percaya bahwa Allah itu sungguh hadir. Dan kita pun serta-merta mengingat pula Bunda Maria yang selalu mendoakan kita. Dan dia adalah teladan beriman kepada Allah yang hidup. Lebih lanjut lagi, rosario ada untuk membantu kita berdoa yang namanya doa rosario. Maka sebenarnya rosario tak cukup hanya dikalungkan atau dipasang di dinding rumah. Rosario harusnya menjadi sarana berdoa, yaitu doa rosario. Dan doa rosario adalah berdoa bermenung bersama Bunda Maria tentang kehidupan Yesus.
Jadi inti doa rosario bukanlah Bunda Maria, melainkan Yesus yang kita renungkan dalam 5 peristiwa pada setiap misterinya. Maka puncak dari adanya rosario dalam hidup kita ialah bahwa hidup kita seluruhnya seharusnya meniru hidup Yesus yang kita renungkan dalam doa rosario. Kalau kita menggunakan rosario sebagai kalung entah kemanapun, atau menggantungkan rosario hampir di setiap ruangan di rumah kita, tetapi kita tidak mempraktikkan hidup Yesus yang kita renungkan bersama Bunda Maria dalam peristiwa-peristiwa rosario, itu sama saja kita menjadikan rosario yang ada hanya sebagai hiasan dan bahkan sekedar menjadi jimat-jimat. Bagaimana rosario itu melindungi kita? Rosario itu melindungi kita bukan terutama dengan hal-hal tahyul. Caranya ialah bahwa setidaknya ketika melihat rosario yang kita kalungkan atau kita gantung di mobil dan di rumah, kita dibantu ingat akan hidup Yesus. Maka tatkala musuh itu datang, yaitu segala kebencian, dendam, sikap tidak peduli, rasa khawatir berlebihan, pertikaian, hawa nafsu tidak teratur, dan kita saat itu melihat rosario dan bahkan diajak untuk berdoa rosario, diri kita kemudian menanggapi godaan yang datang itu dengan teladan dari Yesus, yaitu mengampuni, mengasihi orang miskin, mengendalikan amarah, bersikap pasrah kepada Tuhan. Kalau kita diinspirasi oleh teladan Yesus yang demikian, disitulah sebenarnya hidup kita sedang dilindungi. Karena itu, musuh kita yang utama bukan pertama-tama dalam wujud yang diilustrasikan dalam media-media sosial, misalnya dalam bentuk sundel bolong, kuntilanak, atau dalam bentuk seperti dalam film horor hari-hari terakhir ini, film KKN dan lain sebagainya. Setan, iblis paling nyata hadir dalam bentuk godaan-godaan dalam hidup kita untuk hidup di luar perintah Yesus. Melihat rosario, kita harusnya serta-merta diingatkan bahwa manusia pun yang lemah seperti kita ternyata bisa juga mencintai dan mengikuti Yesus sepenuhnya. Dan itu nyata dalam diri Bunda Maria. Itulah peran rosario melindungi diri kita, bukan dalam bentuk cara tahyul menjadi ia sekedar jimat-jimat. Rosario membantu kita hanya jika rosario membantu kita beriman kepada Allah. Karena itu bagi Anda yang telah terbiasa memakai rosario sebagai kalung atau memasang rosario di dinding rumah Anda, tetaplah lakukan kebiasaan baik itu. Jangan kemudian setelah mendengar katekese ini Anda melepaskannya semua. Tetaplah melaksanakan kebiasaan baik itu. Hanya saja perlu untuk menghidupinya dengan cara yang lebih benar. Bahwa rosario yang kita gunakan harus menjadi sarana kita beriman kepada Allah. Sarana mengingatkan kita bahwa ada Allah yang berkarya dalam hidup kita. Dan akhirnya sarana untuk mendorong kita meniru hidup Yesus yang kita renungkan dalam peristiwa-peristiwa rosario. Seorang yang menggunakan rosario, yang mengalungkan rosario di lehernya, bahkan walaupun ia tidak tahu dan tidak pernah berdoa rosario, tetaplah mengalungkan rosario. Minimal dengan rosario itu Anda dibantu untuk mengingat kehadiran Allah dalam hidup Anda, dan akhirnya membantu Anda untuk semakin meniru hidup Yesus seperti yang telah dilakukan Bunda Maria. Bunda Maria mendoakan kita, Yesus engkau andalanku, pace ibene.